Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaitannya kita membahas ya, mengungkap dengan pengungkapan kasus persekusi dan eksekusi ya yang terjadi kepada saya. Kita memberi surat kuasa insidental yang kita sampaikan, kita berikan kepada Ibu Hartini, LSM Pukat ya, Karangkotan, RT 4 RW 1 Pucakwangi, Pati, sebagai penerjemah untuk melakukan serangkaian pembicaraan proses mediasi MOU dalam rangka penyelesaian konflik yang melibatkan saudari Wiwi dengan klien. Demikian ini, surat ini dibuat dalam rangka untuk pengetahuan bersama. Aslinya kita simpan. Selanjutnya beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut kita meminta ya kesadaran semua pihak untuk dapat memberikan toleransi dan memberikan kepercayaan secara penuh bahwa kita juga sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kasus demi kasus tersebut agar supaya menjadi perhatian. Di antaranya adalah moratorium upaya penyelesaian pembayaran insentif tunjangan suami, PNS deliknya Verban Pro Justisia Mater Familias atau kekeluargaan. Rekomnya kita sampaikan kepada Bapak Bupati Pati. Pertama-tama, pendahuluan mengingat menimbang bahwa selama ini kondisi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Lomo terkesan melakukan pembiaran secara berlarut-larut dan hanya mendengar keterangan sepihak dari saudara IWW, keterangan semu. Maka dengan amat terpaksa moratorium ini kami buat agar supaya dinas kembali mempertimbangkan dan meninjau kembali atas alasan-alasan izin gugat sepihak yang disampaikan IWW, Seki Bupati sampai dengan pengadilan. Bahwa dengan beberapa posita yang kita sampaikan sebelumnya, kita mohon kepada dinas kembali untuk membaca permasalahan yang berkembang sampai dengan sekarang ini sehubungan dengan perkara akuo atau sudah jelas pre-memorinya, sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan beberapa penyelewengan atau pelanggaran yang diduga dilakukan oleh WW dengan dugaan kabur dari rumah dengan cara yang tidak beretika atau berkasus pidana yang kita sampaikan juga di Polsek Gabus. Bahwa atas rangkaian kejadian perkara tersebut maka kami meyakinkan ada sebuah kejadian persekusi eksekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus, yaitu sebuah penculikan, perampasan dan aksi brutal, arogan, anarkisme dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati melalui kurir-kurirnya. Sudah saya jelaskan, kurir-kurir atau kaki tangan Bambang Permati atas nama Suntari minta saya uang 65 juta sampai 100 juta untuk upaya penyelesaian kasus. Terus ada Rakiman Budeh minta 200 juta. Ada yang dari Mbak Romo namanya Edi Rustanto juga meminta uang sejumlah 60 sampai 100 juta katanya untuk membebaskan IWW. Ada Heri Sutanto, ada nama
Mulyono minta 45 juta untuk mengkondisikan, dan saudara Sri Tomo minta tebusan senilai 600 juta sampai 1 miliar. Jadi saya disuruh untuk menjual kampung saya yang ditahan oleh saudara Satyo. Nanti uangnya saya sampaikan kepada dia, begitu. Ini dalam investigasi saya di lapangan dan pengembangannya seperti itu. Saya tidak mengarang. Maka bahwa atas kejadian tersebut kami meyakinkan ada sebuah kejadian persekusi, manipulasi, ingkar janji, penyelewengan, dan rekayasa bohong yang dilakukan oleh saudari IWW kepada kami, bahwa tergugat balik telah menguasakan atau meliarkan beberapa aset dari saudara klien tanpa persetujuan hak waris. Bahwa antara laporan dan alat bukti sudah berkesesuaian. Saya anggap berkesesuaian, menunjukkan bahwa belum adanya akta atau traktat perdamaian atau persepakatan dalam upaya penyelesaian perkara terkait belum disalurkan insentif tunjangan suami yang ditinggalkan oleh oknum PNS atas nama IWW, bahwa tidak tersalurkannya hak insentif tersebut telah melanggar pasal 378, 372, 374, jungto pasal ayat 655 ayat 1, jungto pasal 266 ayat 2 KUHP, pasal 378 dan pasal 277 KUHP, dan 374. Nanti bisa dikembangkan oleh polsek terkait. Bahwa untuk alat bukti sudah kita sampaikan kepada unit 3 Tipikor laporan yang sebenarnya, sehingga alat bukti lain, dugaan penyerobotan alas hak dan penundaan pembayaran adalah merupakan pembiaran, adalah sebuah alibi, perampasan, pemerasan, pembiaran, dan pengabaian pelayanan negara kepada klien. Bahwa melalui memorandum ini kami meminta penjelasan dinas di dalam rangka menetapkan atau menjelaskan upaya apa saja atau penyelesaian model seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Yaitu pertama, harapan kami menetapkan hal terkait pro bono sita jaminan yang dilakukan oleh Duplik atas objek sengketa hak, yaitu insentif tunjangan gaji in officio. Yang kedua adalah bahwa tergugat, yaitu Dinas Pendidikan, melalui Ankomnya, atasan-atasannya Bapak Bupati, BKD, BKPP, Inspektorat, sudah menyampaikan beberapa saran agar kami melakukan pendalaman kasus dalam rangka pembuktian penyelesaian dugaan penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat dan tergugat. Bahwa secara lex spesialis para turut berperkara tergugat dapat diteliti satu persatu perannya, mulai dari setingkat kepala desa, camat, ya, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya untuk dimintai keterangan, yaitu apa penyimpangan yang dilakukan tergugat. Domainnya adalah di mana dituntut agar segera menyerahkan atau memberikan hak-hak insentif yang terabaikan, dan atau mengungkap verjaring lainnya. Jadi kalau verjaring lainnya nanti biar diselidiki di Polsek Winong maupun di Polsek Gabus. Bahwa sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak penggugat balik sesuai data pembagian masing-masing sesuai dengan keadilan et domino et hominem pro bono pro justisia mater familias di dalam satu acara tanpa suatu ikatan apapun, mengingat keadaan penggugat telah diceraikan. Jadi jika belum putus perceraian, justru kasus ini tidak bisa diungkap. Bahwa dalam hal ini sangat urgen untuk disampaikan kepada para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan jelas dengan kebijaksanaan dalam penyelesaian kasus ini, agar dengan harapan dinas dapat memberi keterangan
lanjutan dan memberi sanksi tegas kepada anak buahnya atas nama IWW tersebut dalam rangka pembinaan PNS, sanksi tindakan tegas atas penyimpangan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam keterangan kami. Bahwa penggugat menilai tergugat telah melakukan serangkaian tindakan persekusi eksekusi dan tidak mentaati amar putusan pasca penyelesaian cerai. Jadi pasca cerai itu kan menghitungkan selamat perkawinan itu sendiri sebagai tanggung jawab setelah perceraian yang dengan alasan error in casu, error in object, dan obscure of libel dengan gugatan prematur dipaksakan seolah-olah adalah rapak yang kami pandang tergesa-gesa dan tidak adil. Bahwa melalui somasi ini sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada pengadilan agama, kepada atasan dan tembusan kepada para pihak yang berkepentingan dan lain-lain bahwa putusan tersebut telah mengikat, menunjukkan bahwa ada surat sah sebagai alat bukti adanya keterangan hak, mengikat yang mesti ditunaikan oleh tergugat. Dalam putusan tersebut sah, otentik sesuai dengan bukti akumulatif, adanya hak-hak mengikat terkait insentif dan hak lainnya. Bahwa karena fair jaring mengingat menimbang asas menghormati hukum, menghormati justice before the law, maka kontra memori ini kami sampaikan dan tidak kita buka di pengadilan, melainkan kita bicarakan di tingkat kepolisian APH dulu karena alasan-alasan tertentu, mungkin tidak kemampuan kami karena memang mentaati instruksi Bapak Bupati saat itu melalui Dinas Pendidikan agar kami menyelesaikan perkara setelah pengadilan agama dan kepolisian melalui arbitrase, mediasi, cloning, dan sismen. Bahwa saya kira sudah cukup waktunya 15 tahun sebagaimana bukti P3 dan penetapan pengadilan agama terkait sahnya suatu perceraian yang mengandung arti bahwa sengketa perkawinan selesai dan tidak patut dipersoalkan lagi, tinggal pembagian penyelesaian hak, berbagi hasil tersalurkannya hak secara hierarkis dengan mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam hal hitung-hitungan besaran perolehan insentif gaji tertunda yang disampaikannya karena suatu permasalahan. Maka demi terlaksananya asas keadilan dan berperkara fair jaring, di mana selama 15 tahun berjalan dan belum terlaksananya penuaian pencarian hak dan lain sebagainya, hendaklah ditetapkan batas permufakatan atas pembagian tersebut atas persetujuan bersama yang diperhitungkan mulai terhitung 2000 berapa sampai 2018 atau atas dasar kesepakatan para pihak yaitu dinas dan saya sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 1083 dan 45 2010 perundangan yang berlaku dan kemanusiaan. Adapun pertimbangan-pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing sesuai dengan kepentingan penyelidikan APH jika itu memang ada unsur pelanggaran hukum dengan cara usitmen atau perwasitan dengan menunjuk wasit sekunder baik perwakilan dari dinas dan perwakilan dari yang berkepentingan agar ada upaya komprehensif dan sinkronisasi penyelesaian kasus. Bahwa Dinas Pendidikan diminta untuk melakukan pembuktian mengenai persepsi yang diciptakannya bahwa apakah benar saudara Dedi dianggap tidak cakap dan menderita gangguan jiwa harus dibuktikan. Yang kedua, pembuktian argumentatif yang masuk akal atau melalui scientific crime investigation kalau memang itu memenuhi unsur kriminal. Yang ketiga, telah membantah tidak adanya hak. Buktikan jika memang tidak ada hak, maka dinas harus membuat memo dan membuktikan tidak adanya hak itu atas suatu peristiwa persekusi yang melarang istrinya bertemu suami atau istri bertemu suami pasca gugat cerai, apakah ada aturannya seperti itu. Bahwa klien memohon berkali-kali kepada para pihak dengan segala keterbatasan kami, bahwa kami
benar-benar diterlantarkan akibat kasus ini, terkatung-katung, miskin, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka mohon diizinkan berperkara secara gratis atau pro bono atas persetujuan mediasi perwasitan sesuai dengan pasal 157 KUHP, di mana proses khusus bukan prestasi, asas pasal proses khusus karena secara pribadi kami atau para pihak mempunyai kepentingan tersendiri. Saya adalah kepentingan hidup saya secara pribadi dan ada kepentingan jabatan yang nanti berbenturan dan saling melempar wewenang. Sehingga opsi lain ini kami harapkan antara dinas dan kami dapat menyatukan visi dan misi tentang perkara tersebut yang berkepanjangan, dan pengajuan perkara apakah itu nanti posita, objek gugatan, replik, duplik, somasi, dan tuntutan. Mungkin nanti perlu saksi, bukti, testimoni, dan kronologi semua nanti agar sama-sama diketahui oleh para pihak atau fair jaring dia lainnya. Dan mengapa tidak segera ada upaya penyelesaian penanganan proses penyelesaian berlarut-larut ini jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Maka dapat diselesaikan dengan terpaksa kita akan menempuh upaya hukum atau legal standing dalam gugatan berlapis. Ini adalah somasi yang kami sampaikan. Besar harapan kami dapat menjadi perhatian penuh oleh yang berkepentingan, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ya. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan sudah kami sampaikan dan motifnya jelas. Sebagai bahan acuan ini kita sampaikan kepada polsek terkait, yaitu terutama Winong, Gabus, dan Tambak Romo. Dengan makin jelasnya suatu perkara yang menutupi sebagian perkara terhadap sebagian yang lain, maka kami akan memberikan kesaksian-kesaksian dan keterangan-keterangan tentang sikap, watak, integritas, dan karakter saudara IWW. Apakah hal ini kita inginkan kita sampaikan secara terbuka atau tertutup? Tentunya saya meminta waktu kepada kepolisian untuk dapat menyelidiki nama-nama yang saya sebutkan. Silakan. Yang diduga terlibat merancang kasus tersebut adalah Seswanto ya. Seswanto dan Surini itu warga desa Karangkonang yang waktu itu memang ada kedekatan. Yang sering bersama-sama dengan IWW adalah Seswanto dan Surini. Kita tanyai saksi juga jasmani Karangkonang yang kebetulan mungkin ada kaitannya dengan Tambak Romo, dan ini diterangkan juga nama-nama Seswanto itu diberitahukan oleh Bapak Karyadi. Apa kaitannya dengan Seswanto, apakah kenal dengan Seswanto? Jadi Bapak Karyadi menyebut nama-nama Seswanto, nanti kepolisian bisa memanggil Seswanto atas rancang bangun kasus persekusi, eksekusi, dan perampasan serta penculikan atau kasus persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus. Ini adalah dugaan kuat dirancang oleh Seswanto atas bantuan Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso, kami tua Desa Karangkonang atas nama Subi yang waktu itu adalah RW, dan keterangan dari RT waktu itu Bapak Jabir dan Bapak Sujo, itu RT dan sekaligus keluarga, untuk memberi keterangan bahwa saudara IWW benar-benar telah kabur dari rumah dan tidak diketahui tempatnya. Jadi benar-benar kabur dari rumah dengan cara persekusi, seolah-olah terjadi penculikan, perampasan di tengah Jalan Mojolawaran Gabus, yang intinya setelah beberapa minggu kemudian ada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara akan membantu ini itu menjadi maklar kurir kasus, minta tebusan uang sekira 600 juta agar istri dikembalikan. Juga ada yang menyampaikan kepada saya atas nama Sodik Blingi Jati, menyampaikan bahwa
jika saya minggat dari rumah, nanti istri saya akan kembali ke rumah begitu. Jadi kalau saya mau minggat dari rumah ya istri kamu mau kembali. Jadi ini maksudnya apa? Tentunya kami meminta bantuan kepolisian, terutama adalah Polsek Gabus untuk mendalami kasus ini atas keterlibatan guru-guru di Polsek di wilayah Winong, yaitu Tahan Sunarti, Hardi, Pojok, Diabnasih, dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadi petunjuk dalam rangka pendalaman setiap kasus. Ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari APH yang selama ini menjamin perlindungan keamanan kepada kami. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.